Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan ini kita akan melanjutkan materi kita itu mengenai joint product. Nah, apa sih yang dimaksud dengan joint product? Nah, joint product itu adalah beberapa jenis produk yang dihasilkan secara serentak melalui proses produksi yang sama dan dengan menggunakan input yang sama. Nah, input di sini itu adalah bahan baku. Jadi, dengan bahan baku yang sama, yang diproses melalui cara yang sama, nah itu akan menghasilkan beberapa produk. Nah, di sini contohnya itu, inputnya itu atau bahan bakunya itu adalah minyak mentah. Nah, minyak mentah itu diproses akan menghasilkan bensin, solar, dan minyak tanah. Diproses secara sekaligus, pemrosesan yang sama, inputnya sama-sama minyak mentah. Nah, menghasilkan 3 buah produk, yakni bensin, solar, dan minyak tanah. Joint product itu terbagi atas 2, yakni main product, produk utamanya, dan kemudian byproduct, yakni produk sampingannya. Nah, apa sih beda main product dengan byproduct? Nah, dari tujuan berproduksinya perusahaan, itu main product, pabrik berproduksi untuk menghasilkan produk utama. Nah, jadi tujuan dari pabrik itu berproduksi itu adalah emang untuk menghasilkan produk utama atau main product. Sedangkan byproduct itu produk sampingan itu dihasilkan sebagai efek sampingan saat menghasilkan produk utama. Nah, jadi produk sampingan itu adalah efek samping dari kita menghasilkan produk utama. Nah, kemudian dari nilai pasarnya atau harga jualnya di pasar itu main product itu harga jualnya tinggi, sedangkan by product itu nilai pasarnya atau harga jualnya itu rendah. Nah, volumenya itu dalam jumlah yang besar sesuai dengan apa yang ditargetkan oleh perusahaan. Sedangkan volume produksi untuk byproduct itu berproduksi dalam jumlah yang kecil. Nah, jadi karena dia efek samping dari menghasilkan produk utama, nah berarti jumlahnya tidak bisa ditentukan, ya kan? Karena dia hasil efek samping dari menghasilkan produk utama. Nah, kemudian kita lanjutkan. Selain joint product, itu ada istilah lain yakni co-product. Nah, co-product itu apa sih? Co-product itu adalah, ini adalah common, jadi common product. Nah, co-product itu adalah beberapa jenis produk yang dihasilkan dengan menggunakan bahan baku yang berbeda, namun dengan proses produksi yang sama. Nah, kalau joint product, tadi inputnya ini sama, nah prosesnya juga sama, tapi menghasilkan beberapa jenis produk. Sedangkan kalau co-product itu inputnya beda, cuma prosesnya aja yang sama, sehingga hasilnya pun akan berbeda. Nah, kayu jati itu diproses melalui proses yang sama dengan kayu meranti. Nah, kemudian yang kayu jati ini nanti akan jadi papan jati. Kemudian kayu meranti ini diproses melalui proses yang sama dengan kayu jati, itu akan menghasilkan papan meranti. Joint cost dan split off point. Biaya untuk joint product dan kemudian split off point. Nah, joint cost itu adalah seluruh biaya produksi meliputi biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead dalam rangka menghasilkan joint product sampai dia titik pisah. Nah, titik pisah itulah yang dimaksud dengan split off point. Nah, split off point itu apa? Split off point itu adalah suatu kondisi di mana produk sudah dapat diidentifikasi satu sama lain. Nah, kenapa sampai titik pisah? Karena setelah titik pisah, produk akan diolah lebih lanjut sehingga akan keluar berbagai biaya tambahan yang disebut dengan separable cost.
Nah, jadi biaya tambahan ini itu namanya separable cost. Nah, ini contohnya. Kelapa. Kelapa diolah, kita buka. Nah, itu akan ada kelapa batoknya, kemudian ada juga sabutnya. Nah, ini titik pisahnya. Titik pisahnya berarti kelapa ini ketika dia sudah bisa kita identifikasi antara kelapa batoknya dengan sabutnya, itulah disebut dengan split off point. Nah, kelapa batok ini adalah main product kita, sedangkan sabutnya itu adalah by product kita. Nah, kemudian kelapa batok ini kita buka lagi. Nah, ada isi putihnya, kemudian ada tempurungnya. Tempurungnya inilah di by produknya. Isi putih itu adalah main produknya. Ini berarti titik split off point-nya. Kemudian isi putih ini kita olah lagi. Kita olah akan menghasilkan santan dan kemudian ampasnya. Nah, kemudian ini titik split off point-nya. Kemudian santan ini akan kita olah lagi. Itu ada minyaknya dan kemudian ada dedaknya. Ini split off point. Yang kuning-kuning ini itu adalah by product-nya. Nah, jadi ini kan banyak titik split off point-nya, titik pisahnya. Nah, ini namanya multiple split off point. Kemudian perlakuan untuk by product. Nah, perlakuan untuk by product itu ada yang dibuang, produk sampingan nih, perlakuan untuk produk sampingan. Jadi kalau kita menghasilkan produk sampingan, itu biasanya perusahaan ngapain sama produk sampingan itu? Ada yang dibuangnya, ada yang dijualnya tak langsung tanpa diolah, kemudian ada yang dijual setelah diolah lebih lanjut. Nah, kemudian 5 metode untuk alokasi joint cost. Nah, 5 metode untuk alokasi joint cost atau biaya joint produk itu ada dua kategori. Yang pertama berdasarkan pengukuran physical measures, kemudian berdasarkan market atau sales value atau berdasarkan harga pasarnya atau harga jualnya. Nah, yang berdasarkan pengukuran fisik itu ada 3 metode, yakni quantity method itu adalah suatu metode yang dinyatakan beratnya, kemudian average cost unit method yang dinyatakan dalam unit, itu yang ketiga itu adalah weighted factor method. Nah, ini dinyatakan dalam bobot. Kemudian untuk kategori kedua, market atau sales value tadi, itu ada 2 metodenya, kan ini 3. Ini 3. Nah, pas di market atau sales value-nya itu ada 2 metode, yakni gross market value method. Nah, dimana kita kalau pakai gross market value method ini, itu kita gunakan jika tidak ada separable cost, tidak ada biaya tambahan. Kemudian net atau realizable market value or sales value at the split off method itu kita gunakan jika ada separable cost-nya. Nah, net market value itu apa? Net market value itu adalah market value, nilai pasarnya dikurang dengan biaya tambahan yang dikeluarkan untuk memproses lebih lanjut. Kemudian cost of each joint product. Nah, jadi biaya untuk setiap joint product itu adalah alokasi of joint cost ditambah dengan separable cost. Nah, jadi pertama itu kita alokasikan dulu berdasarkan 5 metode yang kita pelajari ini. Kita alokasikan dulu biaya joint cost itu menggunakan salah satu dari 5 metode berikut 5 metode ini. Kemudian hasilnya, hasil dari salah satu yang kita gunakan, itu nanti kita tambahkan dengan separable cost. Jadi itu adalah biaya untuk setiap produk dari joint product. Kemudian 2 metode perlakuan akuntansi untuk produk sampingan. Nah, ada 2. Yang pertama itu adalah cost method dan kedua itu adalah non-cost method.
Nah, cost method itu digunakan jika produk sampingan punya pelanggan tetap sehingga memiliki harga pasar. Nah, kemudian jumlah yang dihasilkan itu relatif banyak. Nah, produk sampingan yang dihasilkan harus diakui sebesar net market value-nya. Jadi, produk sampingan yang dihasilkan itu harus diakui sebesar net market value-nya. Net market value tadi apa? Net market value itu adalah market value dikurangi dengan separable cost-nya, biaya tambahan untuk mengolah lebih lanjut dari byproduct tersebut atau produk sampingan. Kemudian non-cost method. Non-cost method itu digunakan jika produk sampingan tidak punya pelanggan dan harganya relatif berfluktuasi. Nah, pada saat produk sampingan dihasilkan, tidak diakui nilai atas produk sampingan, namun tetap dicatat kuantitas yang dihasilkan. Nah, jadi nggak diakui produk sampingan ini. Kemudian, jika produk sampingan itu laku dijual, maka kas yang diterima untuk produk tersebut akan diperlakukan sebagai other income. Jadi, kalau dia udah dijual nanti dapat uang, maka hasil dari penjualan dari byproduct itu nanti akan dimasukkan ke other income. Supaya lebih paham, kita langsung masuk ke soal dan pembahasan. Nah, soal pertama itu adalah suatu pabrik mengolah produk dengan memakan biaya produksi 150.000. Dihasilkan produk utama yakni B, C, dan D, serta produk sampingan A dengan informasi sebagai berikut. Nah, ini produk sampingannya dengan net market value-nya NMV. Ini net market value-nya itu adalah 10.000. Nah, produk B itu 11.000 unit, 20.000 kg beratnya. Nah, kemudian biaya separable cost-nya itu 13.750. Market value-nya atau harga jualnya itu adalah 40.000. Kemudian produk C 11.500 unit, kemudian 40.000 kg, ini 3125 separable cost-nya, kemudian market value-nya 60.000, harga jualnya 60.000. Nah, yang D ini bisa dilihat sendiri. Nah, pertanyaannya, hitunglah cost per unit untuk main product dan gross profit untuk main product menggunakan metode alokasi joint cost. Diketahui bobot joint cost B itu adalah 10, C itu 5, D itu 9. Nah, jadi kita bisa gunakan 5, salah satu dari 5 metode yang sudah kita pelajari. Nah, sekarang kita coba yang ke-5-5-nya satu-satu. Ini kita coba quantity method dulu. Nah, quantity method itu kan dinyatakan dalam kilogramnya beratnya. Ini joint cost-nya. Nah, joint cost di sini itu yang kita cari itu kan cost per unit untuk main product aja kan. Berarti yang main product itu cuma B, C, dan D kan. B, C, dan D. Maka masukin di sini B, C, dan D. Masukin kilogramnya. Nah, ini masukin yang kilogram di sini. Distribution of net cost of production. Nih, suatu pabrik mengolah produk dengan memakan biaya produksi 150.000. Nah, jadi biaya joint cost itu biaya kita itu 150.000 untuk memproduksi produk A, B, C, dan D ini 150.000. Nah, kemudian ini kan kita alokasinya untuk main produk aja B, C, D, dan D. Nah, berarti ini produk A ini kita keluarkan karena dia itu adalah produk sampingan. Jadi 150.000 dikurangi dengan net market value dari produk A itu 10.000, dapatnya nanti 140.000. Nah, yang 140.000 itu nanti akan kita alokasikan ke B, C, dan D. Nah, masukin ke sini 140.000. Nah, letakkan di total di sini 140.000. Nah, kemudian kalau misalnya quantity method itu alokasinya menggunakan kilogram di sini kan. Nah, total kilogram itu adalah 70.000. 20.000 tambah 40.000 tambah 10.000 itu dapatnya 70.000. Nah, berarti alokasi untuk produk B itu adalah
20.000 dibagi 70.000 dikali dengan 140.000, dapat nanti 40.000. 140.000 itu adalah biaya produksinya dikurang dengan net market value ya. Net market value berarti market value dikurang dengan spareable cost nanti. Nah, 20.000 dibagi 70.000 dikali 140.000. Karena tadi net market value dari byproduct atau produk sampingan itu adalah 10.000. Kemudian yang kedua 40.000 dibagi 70.000 dapat dikali 140.000 dapat 80.000. Kemudian yang D 10.000 per 70.000 kali 140.000 dapat 20.000. Kemudian separable cost, kita masukin separable cost dari masing-masing produk yang ini. Nih, masukin. Nah, dapat nanti total cost. Total cost itu adalah alokasi dari joint cost tadi ditambah dengan separable cost kan, ada rumusnya tadi kan. Jadi 40.000 ditambah 13.750 dapatnya segini. Kemudian 80.000 tambah ini dapatnya segini. Ini tambah ini dapatnya segini. Kemudian kita masukin harga jualnya masing-masing dari produk B, C, dan D tadi market value yang ini. Ini kan kita masukin. Ini berarti kan cost-nya, ini nilai jualnya, sales-nya kan. Nah, berarti biayanya segini dijual 40.000. Kemudian total cost-nya 83.125 tapi dijual 60.000. Berarti ini rugi kan, minus. Kemudian ini total cost-nya 28.125, dijual 100.000, berarti ini untung kan, untung 71.875. Nah, kemudian cost per kilogram itu adalah total cost dibagi dengan kilogramnya. Total cost ini dibagi dengan kilogram ini. Nah, kalau cost per unit berarti nanti total cost dibagi dengan unitnya yang di sini. Nih, bagi dengan unitnya. Kemudian kita lanjutkan. Kalau average cost per unit, average cost unit method itu gimana? Nah, average cost unit method itu ini contohnya B, C, dan D kan. Nah, kita masukin unitnya masing-masing untuk B, C, dan D yang tadi nih. Nih, kita masukin. Kemudian ini total biayanya tadi 140.000 kan. Nah, berarti ini kalau alokasinya 11.000 dibagi 35.000 kali 140.000 nih. Dapat 44.000. Kemudian yang C 11.500 dibagi 35.000 kali 140.000 dapatnya ini. 12.500 dibagi 35.000 kali 140.000 dapatnya ini. Kemudian separable cost kita masukin masing-masingnya tadi, sehingga total cost itu adalah alokasi ditambah dengan separable cost-nya, dapat total cost-nya masing-masing kan. Kemudian market value kita masukin yang tadi, gross profit or loss itu adalah cost-nya segini, market value-nya 40.000, berarti ini rugi kan, minus, rugi. Kemudian biayanya 49.125 dijual 60.000, berarti ini untung kan, ini untung. Kemudian 58 total cost-nya dijual 100.000, berarti untung kan. Kemudian kita lanjutkan metode weighted factor method. Weighted factor method itu produknya B, C, dan D. Nah, ini unitnya, ini poinnya, poin per unit kan. Kalau misalnya weighted factor method itu dikali sama bobotnya kan. Nah, bobotnya itu 10,59.
yang ini dikali sama yang itu. Nah, ini dapatnya 110.000, ini dapatnya 57.500, ini dapatnya 112.500. 11.000 dikali 10 dapatnya ini. 11.000 kali 5, 11.500 kali 5 dapatnya ini. Ini dikali. Kemudian totalnya ini yang pakai 280.000 totalnya ini kan. Nah, kemudian biayanya tadi 140.000. Nah, berarti alokasi joint cost-nya itu adalah ini 110.000 dibagi 280.000 kali 140.000 dapat 55.000. Kemudian 57.500 dibagi 280.000 kali 140.000 dapatnya 28.750. Kemudian 112.500 dibagi 280.000 kali 140.000 dapatnya 56.250. Kemudian separable cost-nya kita masukin, total cost-nya berarti alokasi ditambah dengan separable. Dapatnya segini masing-masing. Kemudian market value-nya, nilai pasarnya kita masukin. Kemudian ini total cost-nya lebih besar daripada market value-nya, berarti ini rugi. Rugi kita kasih minus. Nah, kemudian total cost-nya ini 31.875. Market value-nya 60.000. Berarti kan ini kita untung kan? Untung 125. Kemudian total cost-nya 64.375. Kita hargai 100.000, berarti ini untung juga ya kan? Untung. Cost per unitnya berarti total cost dibagi dengan total unit di sini. Dapat segini. Kemudian metode gross market value method. Gross market value method itu kita masukin market value-nya masing-masing. Market value tadi kan ini. Ini kan. Kita pakai alokasinya itu berdasarkan market value. Totalnya 200.000, ini biayanya 140.000 karena alokasinya menggunakan market value. Berarti 40.000 dibagi 200.000 dikali dengan 140.000 dapatnya segini. 60.000 bagi 200.000 kali 140.000 dapatnya segini. 100.000 bagi 200.000 dapat kali 140.000 dapatnya segini. Kemudian masukin separable cost, sehingga total cost itu adalah alokasi tambah separable cost. Kemudian market value-nya segini. Nah, dibandingkan total cost dengan market value. Ini total cost-nya 41.750, market value-nya 40.000. Dijual 40.000, biayanya 41, berarti ini rugi. Gross loss. Kemudian total cost-nya 45.125, market value-nya 60.000, berarti ini kita untung. Kemudian total cost-nya itu 78.125, market value-nya 100.000, berarti kita di sini untung juga kan. Cari total cost-nya cari cost per unitnya masing-masing. Total cost dibagi dengan unit yang diproduksinya, unitnya yang tadi. Kemudian kalau net market realizable method itu berarti kita alokasinya berdasarkan net market value. Net market value tadi kan market value dikurangi dengan separable cost kan, masukin market value dikurangi dengan separable cost dapat net market value. Nah, ini berarti dasar alokasi kita yang net market value nih. Berarti ini 250 bagi 175.000 dapatnya 21.000 kali 140.000. Ini tambahin 140.000 kali 140.000 dapatnya segini. Kemudian 56.875 bagi ini kali 140 dapatnya ini. Ini dibagi ini dikali 140 dapatnya ini. Nih, dapatnya total. Kemudian alokasi ditambah dengan separable cost, dapatnya total cost. Kemudian kita bandingkan dengan harga jualnya. Biayanya 34.750
dijual 40.000, berarti ini untung kan, berarti gross profit. Kemudian 48.625 dibandingkan dengan 60.000, berarti cost ini marketnya lebih mahal, berarti ini untung. Kemudian total costnya 81.625 dijual dengan 100.000, berarti ini juga untung. Nah, kemudian ini cost per unitnya. Kemudian kita lanjutkan soal kita ke soal yang kedua. Nah, PT ABC menghasilkan produk utama dan sampingan dengan data sebagai berikut. Join produknya, kemudian by produknya. Ini untuk data produk utama. Untuk data produk utamanya, main produknya. Ini buat main produknya. Kemudian by produknya, diasumsikan tidak ada produk barang jadi awal. Berarti nggak ada WIP awalnya. Biaya-biaya terdiri atas, nah, ini separable cost of byproduct, ini biaya tambahan untuk memproses lebih lanjut dari produk sampingan, ini biayanya. Sehingga total dari ini nanti itu adalah 0,03 tambah 0,02 tambah 0,01 tambah 0,015 tambah 0,025. Itu nanti hasilnya itu adalah 0,1. Kemudian and by product, ini joint production for main product and by product, ini materialnya 50.000, labornya 150.000 dan OH-nya 100.000. Kemudian separable cost untuk joint product, ini biaya tambahan untuk mengolah lebih lanjut dari main product. Ini adalah biaya tambahan yang digunakan untuk mengolah main product, biaya tambahannya. Itu marketing separable, itu biaya marketingnya, biaya pemasarannya itu 20.000, kemudian biaya general and administratifnya, biaya beban umum dan administrasinya juga 20.000. Kemudian buatlah income statement dari joint product di atas dengan menggunakan metode cost dan non cost. Kemudian kita jawab, ini metode cost-nya. Metode cost dulu. Ini judulnya metode cost. Kemudian penjualan kita 480.000, itu dapatnya dari mana? Nah, di sini. Kita kan jualnya 48.000 unit, harga jual per unitnya itu 10, berarti dapat nanti. Kita kan di sini tujuan kita berproduksi itu adalah untuk memproduksi main product, ya kan, untuk memproduksi main product. Masukin ke sini 480.000. Kemudian beginning inventory kita itu kan tadi katanya nggak ada 0 kan, berarti 0 masukin ke sini. Kemudian joint cost untuk production itu ini kan, ini joint production cost for main product and by product itu kan 300.000 nih. 50.000 tambah 150.000 tambah 100.000, ini 300.000. Masukin ke sini 300.000. Nah, joint cost productionnya 300.000. Kemudian net market value by product itu 20.000. 20.000 dapatnya dari mana? Itu di sini. Net market value itu kan rumusnya market value dikurangi dengan separable cost kan. Nah, market value-nya 1,1. Kemudian dikurangi dengan separable cost untuk by product, ini jumlahnya 0,1. Nah, 1,1 dikurang dengan 0,1 dapatnya 1 kan, berarti 1. Unit yang diproduksinya itu 20.000, berarti 20.000 kali 20.000. Berarti net market value by product itu adalah 20.000. Berarti di sini joint cost production
setelah dikurangi dengan net market value dari byproduct itu dapatnya 280.000. Kan kalau dalam metode cost kayak gini peraturannya kan. Banyak produk sampingan yang dihasilkan harus diakui sebesar net market value-nya. Jadi kita masukin sebesar net market value kita. Kita masukin net market value byproduct itu 20.000. Kemudian join product available for sale itu berarti yang tersedia, join product yang tersedia untuk dijual, berarti beginning inventory ditambah dengan join cost production dikurang dengan net market value by product. Dapatnya di sini 280.000. Jadi karena ini kan join cost production kita 300.000, biaya kita untuk memproduksi itu 300.000 kan. Nah, kemudian karena kita jual byproduct itu, maka biaya kita itu berkurang jadinya. Jadi, karena adanya byproduct yang kita jual itu mengurangi biaya utama kita, biaya produksi kita. Sehingga biaya kita itu jadi lebih rendah. Jadi, adanya byproduct di sini itu membantu kita mengurangi biaya. Kemudian berarti salesnya 480.000, join product available for sale-nya ini karena 0 beginning inventory-nya, berarti 0 ditambah 280.000 dapatnya join product available for sale 280.000. Kemudian dikurangi dengan ending inventory-nya 11.200. Nah, ending inventory kita itu main product itu 2000 unit kan. Nah, cost per unit dari barang ini berapa? Nah, pakai ini 280.000 dibagi dengan ini 280.000 ini kan untuk menghasilkan 50.000 unit kan. Nah, berarti 280.000 dibagi dengan 50.000 unit berarti cost per unitnya itu 5,6. Kemudian ending inventory kita itu 2000 unit. 2000 dikali 5,6 dapatnya nanti 11.200 ending inventory. Jadi cost product available for sale dikurangi dengan ending inventory dapatnya nanti cost of goods sold 268.800. Sales dikurangi dengan cost of goods sold atau harga pokok penjualan dapat nanti gross profit atau laba kotor. Kemudian kita masukin operating expense-nya terdiri dari marketing and general administration tadi 20.000 masing-masingnya jadinya 40.000 yang ini. Nih, kemudian operating profit laba operasi kita itu 211.200 dikurang dengan 40.000 dapatnya nanti laba operasi segini 171.200. Kemudian untuk metode non cost ini salesnya sama 480.000, beginning inventory-nya itu kan nggak ada 0 kan. Kemudian joint cost production-nya itu kan 300.000 yang tadi kan. Kemudian di sini dalam metode non cost itu nggak diperhitungkan byproduct-nya. Jadi joint product available for sale itu adalah beginning inventory ditambah joint cost production 300.000 dapatnya 300.000. Nah, untuk mencari ending inventory itu berarti yang joint product available for sale ini dibagi dengan unit yang dihasilkan, berarti 300.000 dibagi dengan 50.000 kan unit yang dihasilkan. Kita patokan kita di sini main product 50.000. Nah, bagi 50.000 nih 300.000 bagi 50.000 unit dapatnya cost per unitnya nanti 6 per unit kan. 6 per unit ending inventory kita kan 2000 unit kan. 2000 kali 6 dapatnya 12.000. Berarti cost of goods sold kita, harga pokok penjualan kita itu adalah 300.000 dikurang dengan 12.000 dapat 288.000. Penjualan kurang dengan harga pokok penjualan dapatnya laba kotor segini. Masukin operating expense ini dapatnya 40.000. Nih 192 dikurang 40.000 dapat operating profit itu 152.000.
Kemudian katanya kalau penjualan dari si byproduct itu kan dimasukin ke other income, tadi kan other income atau pendapatan lainnya. Nah, ini penjualan dari sales of penjualan dari byproduct. Nah, byproduct kita itu kita jual kan 19.000. Nih, 19.000 kita jualnya. Berarti 19.000 dikali untungnya aja itu kita jualnya 1,1. Biaya yang kita keluarkan di sini totalnya 0,1. Berarti 1 untung kita kan, 1 untung kita. Nah, 1 itu dikali dengan 19.000, dapatnya berarti 19.000 pendapatan bersih kita dari menjual byproduct. Berarti pendapatan lainnya dari sales of byproduct itu 19.000. Kemudian operating profit ditambah dengan other income di sini sales byproduct itu dapatnya laba sebelum pajak. 152 tambah 19.000 dapatnya 171.000. Kemudian kita lanjut soal terakhir, multiple speed of point. Perusahaan ABC menghasilkan 3 produk. Nah, ini bisa dibaca sendiri. Nah, ini diminta buatlah diagram proses produksi, kemudian yang B, hitunglah harga pokok per unit untuk masing-masing produk bersama dengan pendekatan net market value. Nah, produk bersama itu joint product. Nah, sekarang kita bikin diagram proses produksinya. Nah, jadi di sini perusahaan A, B, C menghasilkan 3 produk dari proses bersama yakni A, B, C. Produk C dihasilkan pada departemen 3. Nah, ini gambarnya. Ini diagramnya. Katanya produk C dihasilkan dari departemen 3 nih. Berarti ini departemen 3. Kemudian produk A pada departemen 4 dan produk B pada departemen 5. Nih, berarti ini produk A departemen 4, kemudian produk B itu dari departemen 5. Kemudian harga jual per kilogram untuk produk A 10.000, B 30.000 dan C 20.000. Nah, masukin di sini. Ini berarti harga jualnya masing-masing. Kemudian departemen 1 memproses 1.000 unit produk dengan total biaya 1 juta. Nah, jadi pas pertama kali itu departemen 1 itu proses 1.000 unit dengan biayanya 1 juta. Kemudian produk selesai pada departemen 1, 60%-nya ditransfer ke departemen 2 dan sisanya ke departemen 3. Berarti 40% kan sisanya. Nah, ini dari departemen 1 itu 60%-nya itu ke departemen 2, kemudian 40%-nya itu ke departemen 3. Ini kan 1.000 unit, berarti 60% dikali 1.000 unit berarti ke departemen 2 itu 600 unit. Kemudian ke departemen 3 itu 40%-nya. Berarti 1.000 unit kali 40% dapatnya 400 unit. Kemudian kita lanjutkan. Tambahan biaya pada departemen 2 itu sebesar 200.000 dan departemen 3 itu 300.000. 3 ini separable cost-nya. Tambahan biaya itu separable cost, nih 200.000, ini 300.000. Kemudian produk yang dihasilkan pada departemen 3 itu hanya sebanyak 250 unit. Nah, kemudian departemen 3 ini yang diolahnya kan 400 unit, tapi ternyata yang dihasilkan jadinya cuma 250 unit.
Nah, keluar 250.000 unit. Harganya 20.000 yang tadi kan. Kemudian produk selesai pada departemen 2 itu 80%-nya ditransfer ke departemen 4 dan sisanya ke departemen 5. Berarti 20% ke departemen 5. Nih, dari departemen 2 dioper ke departemen 4 dan departemen 5. Ini departemen 2 600 unit tadi kan. Nah, kemudian 80% dari 600 unit kan berarti 480 unit. Kemudian 20%-nya ke departemen 5. 600 unit kali 20% dapatnya 120 unit. Nah, kemudian tambahan biaya pada departemen 4 sebesar 400.000 dan departemen 5 itu 600.000. Separable cost-nya ini 400.000, ini 600.000. Selesai diagram kita. Nah, ini diagram kita. Kemudian harga pokok per unit itu kan yang pertama kita harus tahu dulu, kita harus cari dulu total cost kan. Nah, total cost itu kan berarti alokasi ditambah dengan separable cost kan. Nah, alokasi ditambah dengan separable cost. Alokasi kita itu berdasarkan pendekatan net market value. Nah, tadi kan ada 5 pendekatan untuk alokasi joint cost. Nah, kita gunakan di sini adalah pendekatan net market value. Berarti alokasinya berdasarkan net market value. Nah, berarti sekarang kita cari dulu net market value dari masing-masingnya. Nah, ini dia net market value dari A. Nih, net market value dari A. Berarti kan market value dikurangi dengan separable cost-nya kan. Nah, ini yang dihasilkan 480 unit, berarti market value-nya 10.000. 10.000 dikali 480. Dapatnya itu adalah 4.800.000 kan. Dikurangi dengan separable cost-nya. Berarti ini adalah 4,4 juta. Berarti ini net market value-nya 4,4 juta. Kemudian ini market value dikurangi separable cost. Ini 30.000 dikali 120 unit. Karena ini harga jualnya kan unit yang dihasilkan 120 unit. Berarti market value-nya 30.000 dikali 120 dapatnya berapa? 3.600.000 dikurangi dengan 600.000. Separable cost-nya 600.000. Dapat nanti 3 juta. Kemudian departemen 2 ini berarti nilainya itu kan 4,4 juta ditambah dengan 3 juta, 7,4 juta ya kan. Ini kan dari departemen 2 berarti total net market value-nya itu 7,4 juta. Kemudian dikurangi dengan separable cost-nya 200.000, dapat 7,2 juta di sini, 7,2 juta. Kemudian yang C ini kan harga jual per unitnya 20.000 yang C. Kemudian dikali dengan 250 unit, dapatnya nanti 5 juta, dapatnya 5 juta. 5 juta dikurangi dengan separable cost-nya 300.000, dapatnya 4,7 juta. Nah, berarti angka-angka yang ini nanti yang kita gunakan sebagai dasar alokasi untuk menentukan biayanya. Nah, kemudian kita cari alokasi untuk joint cost-nya masing-masing. Nah, biaya yang kita keluarkan, cost of production-nya kan ini. Nih, departemen 1 memproses 1.000 unit produk dengan total biaya 1 juta. Nah, berarti ini 1 juta. Nah, 1 juta ini nanti dialokasikan ke departemen 2 dan departemen 3. Nah, 1 juta ini kita alokasikan ke departemen 2 dan departemen 3. Berapa sih biayanya? Nah, dasar alokasinya kan berdasarkan net market value tadi. Nah, 7,2 juta ditambah dengan 4,7 juta itu dapatnya berapa? 11,9 ya. 7,2 juta ditambah dengan 4,7 itu dapatnya 11,9.
Nah, 11,9 berarti 7,2 juta dibagi dengan 11,9 dikali dengan 1 juta. Dapatnya nanti departemen 2 itu 605.000. Total biaya untuk departemen 2 nanti yang dialokasikan yang 1 juta ini ke departemen 2 itu sebanyak 605.000. Kemudian yang ini berarti 4,7 dibagi dengan 11,9 juta tadi kan. Nanti alokasinya itu adalah 304.958. Kemudian departemen yang ini lagi, departemen 4 alokasinya. Nah, pas di departemen 2 ini itu kan tadi kan alokasinya 605.000. Nah, 605.000 kemudian ditambah sama biaya tambahan di departemen 2 berarti 805.000. Berarti biaya di departemen 2 ini nanti kan total biayanya, total cost-nya itu adalah 805.000 kan. Nah, 805.000. Nah, 805.000 yang di sini itu dialokasikan ke departemen 4 dan departemen 5. 4,4 juta ditambah 3 juta itu kan 7,4 juta. Berarti 4,4 juta dibagi 7,4 juta dikali dengan 805.000. 605 tambah 200.000 di sini. Dapatnya di sini nanti yang departemen 4 itu departemen 4 478.674. Kemudian untuk departemen 5 3 juta dibagi dengan 7,4 juta tadi dikali dengan 805.000. Dapatnya 326.368. Nah, kemudian berarti total biaya di departemen 4 itu berarti yang dari alokasi tadi ditambah dengan 400.000. Kemudian dari departemen 5 yang alokasi tadi ditambah dengan 600.000. Dapatlah biaya untuk departemen, total cost untuk departemen 4 itu 878.674. Kemudian total cost untuk departemen 5 itu 926.368. Kemudian kita cari cost per unitnya lagi. Ini kan terakhir dia menghasilkan 480 unit. Ini 120 unit. Kita bagi masing-masingnya dengan 480 dan 120. Nah, ini dapat cost per unitnya segini untuk A, untuk B segini. Kemudian untuk departemen 3 ini dapat alokasi dari departemen 1 tadi berapa? Dapat dari alokasi dari departemen 1 ke 3 itu nih 304.958. Kemudian ditambah dengan separable cost-nya 300.000. Jadinya 694.958. Kemudian unit yang dihasilkannya cuma 250 unit. Bagi 250. Dapatlah nanti total cost per unitnya 2780. Nah, sekian pertemuan kita hari ini, udah selesai, semoga ngerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.